time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Furmili dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis tanaman, yaitu tanaman kaktus, sukun, dan tanaman lidah mertua. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari tanaman kaktus. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari akar kaktus. Kaktus memiliki akar yang tunggang, dangkal dan luas, berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, membantu kaktus untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering. Kemudian batang kaktus tebal dan berdaging, berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, dapat melakukan fotosintesis karena mengandung klorofil, dan batang kaktus juga dapat berbentuk bulat, silindris, atau berkolom. Duri kaktus tajam dan keras, berfungsi sebagai perlindungan dari herbivora, mengurangi kehilangan air melalui transpirasi, dengan mengurangi permukaan yang terbuka, dan duri kaktus juga dapat membantu mengurangi intensitas cahaya dan masuk ke dalam jaringan kaktus. Daun kaktus biasanya kecil atau tidak ada. Jika ada daun kaktus, biasanya berbentuk kecil dan berduri. Fungsi daun digantikan oleh batang yang dapat melakukan fotosintesis, pengurangan ukuran atau adanya daun membantu mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Tumbuhan yang kedua yaitu tanaman sukun. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari sukun. Sukun memiliki akar, namun sampel yang saya gunakan saya mengambil dari batangnya, namun saya akan menjelaskan morfologi akar sukun. Akar sukun adalah akar tunggang yang kuat dan dalam, berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, membantu tanaman sukun untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Batang sukun adalah batang yang besar dan kuat, dapat tumbuh hingga ketinggian 15-20 meter. Batang sukun memiliki kulit yang kasar dan berwarna coklat, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun dan buah. Kemudian daun sukun adalah daun yang besar dan berbentuk seperti lobus, berwarna hijau dan memiliki ukuran yang cukup besar hingga 60 cm. Berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan membantu tanaman sukun untuk tumbuh dan berkembang. Berikutnya buah sukun, namun sampel yang saya gunakan masih dalam proses pertumbuhan, tetapi saya akan menjelaskan morfologi dari buah sukun. Buah sukun adalah buah yang besar dan berbentuk bulat atau oval, berwarna hijau atau kuning kehijauan. Buah sukun memiliki kulit yang tebal dan berdaging, berisi daging buah yang lunak dan dapat dimakan. Kemudian di dalam buah sukun juga terdapat biji sukun yang biasanya tidak ada atau sangat kecil pada beberapa varietas.
Namun beberapa varietas sukun dapat memiliki biji yang besar dan berwarna coklat. Biji sukun dapat digunakan untuk perbanyakkan tanaman. Selanjutnya ada tanaman hidup mertua, memiliki morfologi akar, batang, dan daun. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari akar. Akar lidah mertua adalah akar serabut yang dangkal, berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah dan membantu tanaman lidah mertua untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian batang lidah mertua. Batang lidah mertua Dia tertawa. Iya. Batangnya. Batang lidah mertua. Oke. Terus naik ke yang berikut itu singgah dia ada. Yang berikut ada batang lidah mertua. Batang lidah mertua tidak terlihat jelas karena tanaman ini memiliki batang yang sangat pendek. Batang lidah mertua berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun. Kemudian ada daun. Daun lidah mertua adalah daun yang ganjang dan berbentuk seperti pedang, berwarna hijau dengan garis-garis kuning. Daun lidah mertua memiliki tepi yang rata dan ujung yang runcing. Berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan membantu tanaman lidah mertua untuk tumbuh dan berkembang. Sekian penjelasan dari morfologi ketiga tumbuhan tersebut. Terima kasih.